Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan satu orang atas nama Fadila alias Datuk sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini polisi masih mendalami peran majikan tersangka, Sri Lina alias Lina, yang merupakan ibu korban pemukulan. Adapun Lina merupakan pihak yang mengajak korban bertemu di lokasi kejadian. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Rekso Wijoyo dalam keterangan pada Sabtu 14 Desember mengatakan saat ini status Lina masih sebagai saksi. Nantinya Lina akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Menurut Anwar, semua orang yang ada di lokasi kejadian saat penganiayaan akan diminta keterangan guna melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan. Anwar memastikan tak ada pihak yang mengintervensi proses hukum yang berjalan. Adapun dari pemeriksaan sementara, pemukulan yang dilakukan Datuk tanpa diperintah oleh Lina. Pelaku merasa emosi ketika korban tak menanggapi saat diajak berbincang. Penetapan tersangka dilakukan selesai pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat 13 Desember. Aksi dari pelaku ini ternyata juga turut terekam dalam CCTV yang ada di tempat makan tersebut. Dalam CCTV, tampak Datuk terpisah dengan korban Lutfi, para koas, dan juga Lina. Tak berapa lama, Datuk merasa kesal dan melayangkan pukulan ke Lutfi. Atas perbuatannya, Datuk dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Selesai ditetapkan jadi tersangka pelaku pemukulan terhadap dokter koas Universitas Sriwijaya atau UNSRI di Palembang, Sumatera Selatan, kini meminta maaf. Permintaan maaf hanya pada korban Lutfi dan keluarga, tapi juga majikannya Sri Melina alias Lina. Tersangka bernama Fadila alias Datuk yang dihadirkan dalam rilis di Polda Sumsel Sabtu 14 Desember mengatakan dirinya menyesali perbuatannya yang turut berimbas pada keluarga Lina. Sebagaimana diketahui, pemukulan yang kemudian viral ini membuat keluarga Lina menuai sorotan tajam warganet di media sosial, termasuk soal jabatan suami Lina, Dedi Mandarsyah, sebagai Kepala Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Beredar isu ada ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK dan kenyataan di lapangan. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Rekso Wijoyo dalam keterangan pada Sabtu 14 Desember mengujar pelaku nekat memukuli Lutfi secara brutal karena kesal korban dianggap kurang sopan terhadap sang majikan. Peristiwa ini bermula ketika Lina meminta jadwal piket sang anak, Lady Aurelia, diubah karena merasa keberatan. Namun permintaan ini tak dipenuhi oleh Lutfi. Hal ini pun membuat emosi pelaku memuncak dan memukulinya. Adapun saat kejadian, Lina datang bersama Datuk
Samsul. Dan keluarga sudah tinggal di mana? Di Batu. Itu sampai main tangan di pertemuan. Kamu tahu kenapa kamu diminta sama ibu itu untuk ngantar ke kafe itu? Iya. Apa instruksinya? Enggak ada apa-apa. Yang kamu bilang Kalau yang menyuruh tidak ada, Pak. Saya hilang, Pak. bukan kamu dari sebelum di situ dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya, Pak. Kamu diminta oleh kamu untuk ngantar ke Disuruh ke rumah, Pak. rumah. Iya. Setelah itu saya ke rumah, Pak. Tunggu turun, Pak. Baru pergi. Minta antar ke rumah sakit. Pak Lima, Pak. Diminta ke rumah sakit di Fatima. Iya, Pak. Sampai ke kami. Sampainya di depan pintu masuk rumah sakit sini Fatima itu ibu nyuruh berhenti, Pak. Jangan masuk ke dalam rumah sakit. Habis itu disuruh ibu tidak jadi ke rumah sakit sini Fatima, langsung aja ke Demam. Cara kamu mana? Ada, Pak? Iya, Pak. Kamu merasa ada kuasa? Tidak, Pak. Ya. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Dan Bang, keluarganya, nanti bisa ngadep sini bang, langsung ini banyak yang lihat ini bang. Lihat kamera. Ya, lihat ke kamera untuk Siap. Selesai ditetapkan jadi tersangka pelaku pemukulan terhadap Dr. Koas Universitas Sriwijaya atau Unsri di Palembang, Sumatera Selatan, kini meminta maaf. Permintaan maaf tak hanya ditujukan pada korban Lutfi dan keluarga, tapi juga majikannya, Sri Melina alias Lina. Tersangka bernama Fadila alias Datuk yang dihadirkan dalam rilis di Polda Sumsel Sabtu 14 Desember mengatakan dirinya menyesali perbuatannya yang turut berimbas pada keluarga Lina. Sebagaimana diketahui, pemukulan yang kemudian viral ini membuat keluarga Lina menuai sorotan tajam warganet di media sosial, termasuk soal jabatan suami Lina, Dedi Mandarsyah, sebagai Kepala Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Beredar isu ada ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK dan kenyataan di lapangan. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Sowijoyo dalam keterangan pada Sabtu 14 Desember berujar, pelaku nekat memukuli Lutfi secara brutal karena kesal korban dianggap kurang sopan terhadap sang majikan. Peristiwa ini bermula ketika Lina meminta jadwal piket sang anak, Lady Aurelia, diubah karena merasa keberatan. Namun permintaan ini tak dipenuhi oleh Lutfi. Hal tersebut pun membuat emosi pelaku memuncak dan memukulinya. Adapun saat kejadian, Lina datang bersama Datuk, sedangkan korban hadir bersama dua rekannya sesama Dr. Koas. Samsul. Dan keluarga sudah tinggal di mana? di Batu. Itu sampai main tangan di pertemuan. Kamu tahu kenapa kamu diminta sama ibu itu untuk ngantar ke kafe itu? Iya, Pak. Apa instruksinya? Enggak ada apa-apa. Yang kamu bilang Kalau yang menyuruh tidak ada, Pak. Saya hilang, Pak. bukan kamu dari sebelum di situ dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya, Pak. Kamu diminta oleh kamu untuk ngantar ke Disuruh ke rumah, Pak. rumah. Iya. Setelah itu saya ke rumah, Pak. Tunggu turun, Pak. Baru pergi. Minta antar ke rumah sakit. Pak Lima, Pak. Diminta ke rumah sakit di Fatima. Iya, Pak. Sampai ke kami.
sampainya di depan pintu masuk rumah sakit Siti Fatimah itu ibu nyuruh berhenti Pak, jangan masuk ke dalam rumah sakit. Habis itu disuruh ibu tidak jadi ke rumah sakit Siti Fatimah, langsung aja ke Demak. Cara gimana? Ada Pak? Dia merasa ada kuasa? Tidak Pak. Ya. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal Pak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Dan Bang, keluarganya itu bisa ngadep sini bang, langsung ini banyak yang lihat ini bang. Lihat kamera. Ya, lihat ke kamera untuk saya meminta maaf Pak kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. majikanmu bela enggak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya Pak. Dan keluarga? Sudah. Tinggal di mana? Kasus pemukulan yang menimpa Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang turut menyeret Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Adapun Dedi merupakan ayah dari Lady Aurelia, Dr. Koas, rekan korban pemukul. Sorotan tajam pun diberikan warganet terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Dedi yang dilaporkan ke KPK. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, dalam keterangan pada Minggu 15 Desember mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bahan analisis termasuk anomali-anomali yang ada. Menurut Herda, selesai KPK membuat kesimpulan mengenai analisis kekayaan Dedi, barulah mereka membuat keputusan untuk memperdalam hartanya. Herda memastikan lembaga anti rasuah itu akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait untuk mendalami harta milik Dedi. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Dedi dilakukan jika KPK sudah memiliki data yang kuat. Herda berharap dalam 2 pekan ke depan pemanggilan Dedi bisa dilakukan. Untuk diketahui dalam LHKPN yang dilaporkan pada 14 Maret 2024, Dedi Mandarsyah mencatatkan hartanya sebesar 9,4 miliar rupiah. Rinciannya, 3 tanah dan bangunan mencapai 750 juta rupiah di Jakarta Selatan. Mobil senilai 450 juta rupiah, harta bergerak mencapai 830 juta rupiah. Kemudian, surat berharga mencapai 670,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas mencapai 6,7 miliar rupiah. Imbas kasus pemukulan terhadap Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial, kini majikan tersangka disebut merasa syok. Kuasa hukum keluarga Sri Melina, Titis Rahmawati, saat ditemui pada Sabtu 14 Desember mengatakan kliennya dan sang putri kini merasa bersalah. Terlebih, mereka menjadi sorotan publik. Titis berujar, Lina merasa bersalah karena mengajak korban bertemu atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan sang anak, Lady Aurelia. Dikatakan oleh Titis bahwa Lina dan Lady kini kerap menangis semenjak kasus ini mencuat. Menurut Titis, saat kejadian, Lady tengah menjalankan tugasnya sebagai koas. Lady disebut sempat melarang sang ibu untuk menemui korban Lutfi yang merupakan shift koas. Adapun pertemuan Lina dengan Lutfi untuk membicarakan mengenai jadwal piket Lady saat akhir tahun. Disinggung mengenai rekaman suara yang diduga milik Lina saat bicara dengan korban, Titis enggan untuk membahasnya. Dalam kesempatan yang sama, Titis juga mengingatkan sejumlah pihak agar tak menyebarkan informasi tak benar mengenai kliennya, termasuk soal informasi yang menyebut Lady meminta pergantian jadwal karena ingin liburan ke Eropa. Titis menyebut alasan Lady meminta ganti jadwal karena mengalami tingkat stres selama menjadi koas. Anak salah atau
Iya, saya datang ke sini akan berusaha itu membawanya ke jalur baik-baik dan melakukan permohonan maaf dan juga akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan dan menemui keluarga korban. Gitu, kita akan sebijak mungkin karena ini semuanya anak-anak kita, gitu. Karena walaupun bagaimanapun dengan kondisi seperti ini, si Lady-nya juga agak sedikit jadi terganggu secara kejiwaan juga karena dengan kondisi yang telah dipelintir-pelintir seperti itu. Ada kemungkinan Bu menuju mengaku salah atau mengaku minta maaf. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan satu orang atas nama Fadila alias Datuk sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini polisi masih mendalami peran majikan tersangka, Sri Lina alias Lina, yang merupakan ibu korban pemukulan. Adapun Lina merupakan pihak yang mengajak korban bertemu di lokasi kejadian. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Rekso Wijoyo dalam keterangan pada Sabtu 14 Desember mengatakan saat ini status Lina masih sebagai saksi. Nantinya Lina akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Menurut Anwar, semua orang yang ada di lokasi kejadian saat penganiayaan akan dimintai keterangan guna melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan. Anwar memastikan tak ada pihak yang mengintervensi proses hukum yang berjalan. Adapun dari pemeriksaan sementara, pemukulan yang dilakukan Datuk tanpa diperintah oleh Lina. Pelaku merasa emosi ketika korban tak menanggapi saat diajak berbincang. Penetapan tersangka dilakukan selesai pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat 13 Desember. Aksi dari pelaku ini ternyata juga turut terekam dalam CCTV yang ada di tempat makan tersebut. Dalam CCTV, tampak Datuk terpisah dengan korban Lutfi, para koas, dan juga Lina. Tak berapa lama, Datuk merasa kesal dan melayangkan pukulan ke Lutfi. Atas perbuatannya, Datuk dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Selesai ditetapkan jadi tersangka pelaku pemukulan terhadap Dr. Koas Universitas Sriwijaya atau UNSRI di Palembang, Sumatera Selatan, kini meminta maaf. Permintaan maaf tak hanya ditujukan pada korban Lutfi dan keluarga, tapi juga majikannya, Sri Melina alias Lina. Tersangka bernama Fadila alias Datuk yang dihadirkan dalam rilis di Polda Sumsel Sabtu 14 Desember mengatakan dirinya menyesali perbuatannya yang turut berimbas pada keluarga Lina. Sebagaimana diketahui, pemukulan yang kemudian viral ini membuat keluarga Lina menuai sorotan tajam warganet di media sosial, termasuk soal jabatan suami Lina, Dedi Mandarsyah, sebagai Kepala Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Beredar isu ada ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK dan kenyataan di lapangan. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Rekso Wijoyo dalam keterangan pada Sabtu 14 Desember berujar, pelaku nekat memukuli Lutfi secara brutal karena kesal korban dianggap kurang sopan terhadap sang majikan. Peristiwa ini bermula ketika Lina meminta jadwal piket sang anak Lady Aurelia diubah karena merasa keberatan. Namun permintaan ini tak dipenuhi oleh Lutfi. Hal tersebut pun membuat emosi pelaku memuncak dan memukulinya. Adapun saat kejadian, Lina datang bersama Datuk sedangkan korban hadir bersama dua rekannya sesama Dr. Koas. Sudah. Tinggal di mana? Di itu sampai main tangan.
Iya, Pak. Apa instruksinya apa? Enggak ada apa-apa. Yang berlaku Kalau yang menyuruh tidak ada, Pak. Saya hilang, Pak. bukan kamu dari sebelum itu dari mana? Dari rumah, Pak. Dari rumah. Iya, Pak. Kamu diminta oleh Pak untuk antar Disuruh ke rumah, Pak. ke rumah. Iya. Setelah itu saya ke rumah, Pak. Turun, Pak. Baru pergi. Minta antar ke rumah sakit. Pak Imam. Diminta ke rumah sakit di Pak Iya, Pak. Kok sampai ke kami? Sampainya di depan pintu masuk rumah sakit sini Fatima itu ibu nyuruh berhenti, Pak, jangan masuk ke dalam rumah sakit. Habis itu disuruh ibu udah jadi ke rumah sakit sini Fatima, langsung aja ke Demak. Secara Ada, Pak? Iya, Pak. merasa ada kuasa? Tidak, Pak. Ya. Apa bentuknya saya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan pembunuhan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Dan Bang, keluarganya, itu bisa ngadep sini bang, langsung ini banyak yang lihat ini bang. Lihat kamera. Ya, lihat ke kamera untuk saya meminta maaf, Pak, kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. majikanmu bela enggak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dewi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Dan keluarga? Sudah. Tinggal di mana? Kasus pemukulan yang menimpa Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang turut menyeret Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Adapun Dedi merupakan ayah dari Lady Aurelia, Dr. Koas, rekan korban pemukul. Sorotan tajam pun diberikan warganet terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Dedi yang dilaporkan ke KPK. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, dalam keterangan pada Minggu 15 Desember mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bahan analisis termasuk anomali-anomali yang ada. Menurut Herda, selesai KPK membuat kesimpulan mengenai analisis kekayaan Dedi, barulah mereka membuat keputusan untuk memperdalam hartanya. Herda memastikan lembaga anti rasuah itu akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait untuk mendalami harta milik Dedi. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Dedi dilakukan jika KPK sudah memiliki data yang kuat. Herda berharap dalam 2 pekan ke depan pemanggilan Dedi bisa dilakukan. Untuk diketahui dalam LHKPN yang dilaporkan pada 14 Maret 2024, Dedi Mandarsyah mencatatkan hartanya sebesar 9,4 miliar rupiah. Rinciannya, 3 tanah dan bangunan mencapai 750 juta rupiah di Jakarta Selatan. Mobil senilai 450 juta rupiah, harta bergerak mencapai 830 juta rupiah. Kemudian, surat berharga mencapai 670,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas mencapai 6,7 miliar rupiah. Imbas kasus pemukulan terhadap Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial, kini majikan tersangka disebut merasa syok. Kuasa hukum keluarga Sri Melina, Titis Rahmawati, saat ditemui pada Sabtu 14 Desember mengatakan kliennya dan sang putri kini merasa bersalah. Terlebih, mereka menjadi sorotan publik. Titis berujar, Lina merasa bersalah karena mengajak korban bertemu atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan sang anak, Lady Aurelia. Dikatakan oleh Titis bahwa Lina dan Lady kini kerap menangis semenjak kasus ini mencuat. Menurut Titis, saat kejadian, Lady tengah menjalankan tugasnya sebagai koas.
Lady disebut sempat melarang sang ibu untuk menemui korban Lutfi yang merupakan shift koas. Adapun pertemuan Lina dengan Lutfi untuk membicarakan mengenai jadwal piket Lady saat akhir tahun. Disinggung mengenai rekaman suara yang diduga milik Lina saat berbicara dengan korban, Titis enggan untuk membahasnya. Dalam kesempatan yang sama, Titis juga mengingatkan sejumlah pihak agar tak menyebarkan informasi tak benar mengenai kliennya, termasuk soal informasi yang menyebut Lady meminta pergantian jadwal karena ingin liburan ke Eropa. Titis menyebut alasan Lady meminta ganti jadwal karena mengalami tingkat stres selama menjadi koas. Salah atau harus minta maaf dan Iya, saya datang ke sini akan berusaha itu membawanya ke jalur baik-baik dan melakukan permohonan maaf dan juga akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan dan menemui keluarga korban. Gitu, kita akan sebijak mungkin karena ini semuanya anak-anak kita. Gitu, karena walaupun bagaimanapun dengan kondisi seperti ini, si Lady-nya juga agak sedikit jadi terganggu secara kejiwaan juga karena dengan kondisi yang telah dipelintir-pelintir seperti itu. ada kemungkinan Bu menuju anak salah
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal